Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, saya percaya Tuhan memeliharakan kita semua. Bersyukur malam hari ini kita masih dapat bersekutu. Walaupun kita semua tetap tinggal di rumah masing-masing. Namun saya percaya bahwa di mana ada 2-3 orang bersekutu, di situ Tuhan hadir. Itu janjinya yang kita pegang teguh. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri. Siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengan tetap berdiri, mari kita akan menaikkan satu pujian yang mempersiapkan kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Indah rencanamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Dialah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat padamu
ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menolong kami ketika kami mengikuti kebaktian doa pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon anugerah-Mu supaya kami memiliki hati yang lembut. Firman Tuhan yang kami dengar bukan kami mengerti saja, bukan kami dengar saja, tetapi kami hidupi di dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah jam ini agar nama Tuhan dipermuliakan dan kami mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, kita akan temukan banyak sekali ayat yang menasehati kita untuk menjaga pikiran kita. Banyak sekali ayat menasehati kita untuk menjaga pikiran kita. Baik itu di dalam PL ataupun di dalam PB. Contoh di dalam PL, Amsal 4 ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu juga bisa diterjemahkan dengan jaga pikiranmu. Contoh di dalam Perjanjian Baru, Filipi 4 ayat ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara, ada banyak ayat lain lagi yang mendorong kita, yang menasehati kita untuk menjaga pikiran kita. Namun sayang saudara, banyak anak Tuhan yang tidak aware dengan nasihat firman Tuhan ini. Saudara, ada seorang bapak, anak Tuhan yang sangat sehat. Sangat sehat dalam arti enak makan, enak tidur, dan enak bekerja. Sampai satu hari perusahaannya meminta bapak ini untuk melakukan medical check up. Ketika hasilnya keluar, bapak ini kaget sekali. Karena ada masalah di jantungnya. Saudara, si bapak ini yang adalah anak Tuhan, yang
sangat sehat, tiba-tiba mulai tidak enak makan, tidak enak tidur, dan juga tidak enak kerja. Mengapa bisa begitu, saudara? Bukankah jantungnya sudah bermasalah jauh sebelum medical check up dilaksanakan? Apa sebenarnya yang terjadi dengan bapak tersebut? Tiba-tiba tidak enak makan, tidak enak tidur, dan tidak enak kerja. Bapak ini, saudara, tidak bisa menjaga pikirannya. Pikiran si bapak ini setelah medical check up dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, dan penuh dengan kekhawatiran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran yang tidak dijaga bisa menghancurkan hidup seseorang. Saudara ingat Kejadian pasal 3, apa yang dikatakan iblis kepada Hawa? Iblis berkata, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan, bukan? Padahal Allah tidak berkata seperti itu. Tetapi iblis sengaja memutarbalikkan perkataan Allah tersebut. Timbul pertanyaan, saudara, apa tujuan Allah? Apa tujuan iblis memutarbalikkan perkataan Allah? Ya, saya percaya tujuannya adalah menyerang pikiran Hawa. Dan Hawa yang saat itu tidak menjaga pikirannya, diserang oleh perkataan iblis itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pikiran itu membangkitkan perasaan, dan perasaan memicu tindakan. Setelah pikiran Hawa diserang oleh iblis, Hawa mulai meragukan kebaikan Tuhan, dan tidak lama setelah itu jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nats firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yosua 1 ayat ke-8. Ya, Yosua 1 ayat ke-8, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, di dalam ayat ini Tuhan memerintah Yosua dan seluruh bangsa Israel untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tuhan ingin pikiran mereka diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak mau mereka hanya sekedar membaca firman Tuhan saja. Tuhan ingin mereka merenungkannya hingga Taurat itu masuk dan meresap ke dalam pikiran mereka. Dan ketika Taurat Tuhan itu masuk dan meresap ke dalam pikiran mereka, maka Taurat Tuhan itu akan menjaga, akan mengontrol pikiran mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjaga pikiran itu penting sekali. Ya, khususnya di mata Tuhan. Tuhan ingin kita menjaga pikiran kita. Dan boleh dikatakan, saudara, menjaga pikiran adalah kunci kemenangan Yosua. Memang Yosua harus berperang. Memang Yosua harus angkat senjata melawan bangsa Kanaan. Namun kemenangannya ditentukan jauh sebelum peperangan itu terjadi, yaitu di dalam pikiran dan hati Yosua. Apabila Yosua merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apabila Yosua percaya kepada janji-janji Tuhan, maka Yosua 1 ayat 8 berkata, dia akan berhasil dan akan beruntung. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari di dalam Yosua 1 ayat ke-8? Ada dua hal, saudara, yang saya ingin sampaikan ya, secara singkat saja. Yang pertama, kalau ingin menang, kita harus menjaga pikiran kita. Saudara, ini kebenaran penting sekali. Kalau saudara ingin mengalami kemenangan,
saudara harus menjaga pikiran saudara. Saudara, untuk setiap dosa yang kita lakukan, sebenarnya kita berdosa sebanyak 2 kali. Sekali dalam pikiran kita, dan sekali lagi di dalam tindakan kita. Saat kita mewujudkan apa yang kita pikirkan lewat tindakan kita. Oleh karena itu saudara, apabila kita ingin menang melawan dosa, kita harus menang terlebih dahulu menguasai pikiran kita, menjaga pikiran kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat kita lahir baru, identitas kita diperbaharui. Status kita di hadapan Tuhan diperbaharui. Tetapi pikiran kita tidak. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga pikiran kita seumur hidup kita. Ya, karena yang diperbaharui itu identitas kita, status kita. Tapi pikiran kita tidak. Kita harus menjaga pikiran kita seumur hidup kita. Memang saudara, setelah lahir baru, pikiran kita diberi potensi untuk menang terhadap dosa. Tetapi bisa juga kalah dari dosa. Mengenai potensi menang terhadap dosa, Agustinus Bapak Gereja memberi istilah posse non picare. Bisa tidak berdosa. Setiap anak Tuhan diberi kemampuan untuk bisa tidak berdosa. Sebelum kita lahir baru, kita tidak punya kemampuan itu. Namun setelah lahir baru, kita memilikinya. Kita memiliki potensi untuk bisa tidak berdosa. Dan salah satu kunci kemenangannya tergantung dari bagaimana kita mengelola atau menjaga pikiran kita. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan menasihati kita senantiasa jaga pikiran kita. Yang kedua saudara-saudara, bagaimana kita menjaga pikiran kita? Jelas melalui firman Tuhan. Firman Tuhan harus masuk ke dalam pikiran kita. Nah pertanyaannya, bagaimana firman Tuhan bisa masuk dan tinggal di dalam pikiran kita? Dengan cara Yosua 1 ayat 8 menjelaskan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya dibaca saja. Firman Tuhan itu bukan hanya didengar saja. Baca dan dengar firman itu penting. Tetapi saudara-saudara, harus dilanjutkan dengan merenungkan firman Tuhan itu. Dan setelah itu saudara-saudara, kita harus mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam keseharian hidup kita. Saudara, Yosua 1 ayat 8 mengingatkan kita, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Nah saudara, apa sih artinya renungkan firman Tuhan siang dan malam? Maaf saudara, apakah saudara pernah melihat sapi makan rumput? Saudara, ketika sapi makan rumput, apa yang dilakukan oleh sapi itu? Rumput yang dimakan sapi itu dikunyah, dan dikunyah terus. Tidak cepat-cepat ditelan. Kenapa saudara? Karena sapi ingin menyerap nutrisi dari rumput itu. Sapi itu tidak mau kehilangan nutrisinya sedikit pun juga. Hingga rumput itu benar-benar dikunyah, benar-benar dinikmati, tidak cepat-cepat ditelan. Demikian juga saudara dengan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan itu harus kita nikmati, harus kita kunyah, harus kita renungkan, hingga nutrisi firman Tuhan itu membanjiri pikiran dan hati kita. Apalagi saudara, kalau firman Tuhan itu berbicara secara khusus kepada kita, kita harus lebih lagi merenungkan, menyiapkan waktu secara sengaja untuk mendalami kebenaran firman Tuhan itu. Kita pakai pikiran kita untuk merenungkan itu
siang dan malam. Kita nikmati firman Tuhan itu. Kita kunyah firman Tuhan itu. Jangan biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja. Tetapi kita harus renungkan itu di dalam pikiran kita siang dan malam. Kita harus sengaja mencari waktu untuk merenungkan firman Tuhan itu. Saudara, ketika kita nyetir, ya mungkin di lampu merah, ketika mobil kita berhenti, saudara, kita bisa merenungkan firman Tuhan yang sudah kita siapkan, yang sudah kita baca. Ya, ketika kita masak, mungkin ibu-ibu ya ibu-ibu bisa masak sambil ya merenungkan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbaring sebelum tidur, ya kita juga bisa merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya, kita mohon pertolongan Tuhan supaya firman Tuhan itu betul-betul kita nikmati, betul-betul meresap masuk ke dalam hati dan pikiran kita, dan firman Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kita. Dimanapun kita berada, saudara, kita harus mengusahakan untuk merenungkan firman Tuhan itu. Saudara, jangan bilang kita sibuk. Yosua juga sibuk, saudara. Yosua pada waktu itu harus memimpin 2 jutaan orang Israel keluar dari Mesir, melanjutkan pimpinan dari Musa dan menaklukkan tanah Kanaan. Saudara, Yosua juga sibuk, tetapi Tuhan memberi perintah kepada Yosua untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak waktu yang kita pakai setiap hari untuk membaca firman Tuhan? Setelah kita baca, apakah kita puas hanya membacanya? Setelah kita baca, saudara-saudara, kita harus merenungkan firman Tuhan itu. Kita harus melanjutkan pembacaan kita, memikirkan kata demi kata yang kita baca di dalam firman Tuhan, dan kita renungkan di dalam pertolongan Tuhan. Ketika firman Tuhan yang penuh kuasa itu kita renungkan, maka firman Tuhan itu akan masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Tetapi apabila tidak kita renungkan, firman Tuhan itu tidak akan masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Satu kali ada seorang kakek bercerita kepada cucunya. Ada 2 ekor serigala. Yang seekor serigala yang baik, dan seekor lagi serigala yang jahat. Kedua serigala itu bertarung. Dan si kakek itu bertanya kepada cucunya, menurut kamu serigala mana yang akan menang? Yang baik atau yang jahat? Si cucu itu mikir dan tidak berani menjawab pertanyaan dari kakeknya. Kemudian si kakek menjawab, serigala yang akan menang adalah serigala yang diberi makan, yang kenyang, yang sehat, itulah yang akan menang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari pikiran kita beri makan apa? Ada banyak hal yang melintas di dalam pikiran kita setiap hari. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita sengaja memberi makan kepada pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga pikiran yang kita beri untuk supaya firman Tuhan bisa masuk, firman Tuhan itu bisa mendominasi dan menguasai pikiran dan hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami setelah kami mendengar, kiranya kami bisa memberi diri untuk merenungkan dan juga menghidupi firman Tuhan itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami tidak mau Tuhan hanya mendengar firman Tuhan saja. Tuhan,
Ada banyak orang Kristen yang sekalipun sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, tetapi iman mereka tidak bertumbuh. Mohon anugerah Tuhan buat mereka ya Tuhan. Mungkin diri kami termasuk di antaranya. Mungkin karena kami kurang memberi waktu untuk firman-Mu. Kami tidak memberi waktu untuk merenungkan firman-Mu. Kami tidak menyediakan waktu untuk memikirkan firman-Mu lebih dalam lagi. Oh Tuhan, mohon anugerah dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami agar kami mau menghormati firman-Mu dan menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkan dengan memuji Tuhan, Yesus sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosalah. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai doa syafaat ini dengan hati penuh syukur. Hati kita bersyukur pada Tuhan atas apa? Karena Tuhan telah memimpin kita di sepanjang tahun ini sampai pada bulan Mei. Dan kita mau bersyukur pada Tuhan, juga mungkin pada jemaat yang sudah sembuh dari sakit penyakit. Dan juga Tuhan boleh memberkati dalam pekerjaan, kehidupan, dan juga keluarga. Mari kita memulai doa syafaat ini dengan hati penuh syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik, karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Kau boleh memberkati dalam pekerjaan kami, kehidupan kami, keluarga kami sampai pada bulan Mei ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu yang tak habis-habis yang kami rasakan. Yang kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang selalu senantiasa menuntun jalan kami di depan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau memuji-Mu, mau memuliakan nama-Mu yang tinggi atas karena kebaikan-Mu. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan atas mungkin jemaat-Mu yang sudah sembuh dari sakit penyakit yang ada. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau terus boleh memulihkan bagi jemaat yang masih bergumul secara kesehatan, dan ajar kami terus
untuk kami terus memiliki hati yang penuh syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bagi untuk para ibu, istri, dan juga mama. Baru saja minggu lalu kita merayakan Mother's Day, kita mau berdoa bagi mereka. Kita doakan bagi para ibu yang harus mengurus keluarga, mengurus anggota keluarga, dan juga rumah tangga. Kita doakan agar sungguh hidup mereka boleh menjadi teladan di dalam keluarga. Mari kita sama-sama berdoa bagi mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibu, untuk istri, untuk mama, dan juga seluruh ibu-ibu yang ada di ICLA ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, karena Kau sudah boleh memberkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka, di mana dia harus menjaga anggota keluarga mereka, mengurus keluarga dan juga rumah tangga di rumah. Kiranya Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan dengan melimpah, dan juga kami rindu Tuhan agar sungguh kehidupan mereka ya Tuhan menjadi teladan bagi anggota keluarga mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, bagi anak mereka, bagi cucu mereka, dan juga bagi suami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mendoakan bagi para ibu, kiranya Kau boleh memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terus berdoa, Bapak Ibu Saudara, bagi jemaat yang sedang bergumul dalam kesehatan. Kita tahu mungkin nama mereka, kita mau berdoa bagi mereka, agar sungguh Tuhan boleh memulihkan mereka, memberikan kekuatan bagi yang lemah tubuh, bagi yang sedang sakit, dalam proses pengobatan. Kiranya Tuhan boleh sekali lagi memberikan kekuatan bagi mereka. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam kesehatan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh mereka dapat terus memiliki pengharapan kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan yang harus dimakan, kiranya Kau boleh menolong tubuhnya agar sungguh hari demi hari boleh semakin baik. Kami berdoa bagi jemaat, bagi mereka yang juga harus menjaga hari demi hari. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan agar sungguh diberikan kekuatan bagi anggota keluarga juga yang harus menjaga jemaat-Mu yang bergumul secara kesehatan. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita berdoa untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan diadakan pada hari Kamis besok. Dan juga kita doakan untuk hari Minggu, setiap ibadah yang ada, agar sungguh jemaat boleh dapat mengikutinya, menghayati, dan juga diberkati melalui ibadah yang ada. Mari kita sama-sama berdoa. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam kebaktian pada esok hari, kebaktian kenaikan, dan juga kebaktian ibadah Minggu, kami mau berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberkati kebaktian ada, agar sungguh kami dapat mengikutinya dengan baik. Mungkin kami yang setelah lelah bekerja, kami berdoa Tuhan agar sungguh lewat ibadah yang ada pun juga sekali lagi boleh menguatkan iman dari jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga walaupun secara online kami tetap dapat disiplin, kami tetap dapat memiliki kerinduan, hati yang haus dan juga hati yang lapar, mau terus dekat kepadamu, mempunyai relasi intim denganmu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap ibadah-ibadah yang ada, kami berdoa untuk bagi pelayan-Mu juga yang melayani, hamba-hamba-Mu yang melayani, agar sungguh Kau boleh memberkati mereka dan juga ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk dunia ini.
terus berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih terus melanda. Ada beberapa negara yang masih bergumul, ada gelombang kedua, dan juga seterusnya. Ada banyak sekali. Mari kita berdoa bagi pemerintah di seluruh dunia, tidak hanya di Amerika saja. Kita doakan agar vaksinasi dapat didistribusikan dengan baik dan juga menolong masyarakat. Kita doakan agar terus masyarakat dapat terus menjaga protokol kesehatan yang ada. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk dunia ini, kami berdoa bagi COVID-19 yang pada saat ini banyak negara, banyak orang masih bergumul dengan virus ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi kami semua, bagi para pemimpin yang ada, agar sungguh mereka boleh mengambil keputusan yang tepat di dalam situasi yang tidak mudah ini. Kami berdoa juga bagi petugas medis ya Tuhan, bagi mereka yang harus bekerja siang dan malam, berdoa bagi mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, pelindungan yang ekstra bagi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan agar vaksin dapat didistribusikan dengan baik kepada masyarakat, agar sungguh mereka boleh imun tubuh mereka semakin baik. Kami juga berdoa bagi masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan, agar sungguh kami dapat dilindungi dari virus yang ada. Kami berdoa bagi dunia ini, berdoa bagi agar sungguh kami memiliki pengharapan di padamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, kita mau terus berdoa bagi COVID-19 yang berada di India. Terus mereka memiliki kasus yang begitu tinggi, banyak orang yang meninggal, dan kita mau terus berdoa bagi mereka agar sungguh Tuhan boleh menolong dan melindungi. Kita terus doakan bagi pekerja medis yang mungkin sudah kewalahan. Kita bagi doakan untuk keluarga juga yang mungkin mereka kehilangan banyak sekali anggota keluarga mereka. Mari kita mendukung India dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi India, kami berdoa pada saat ini bagi dari setiap pemerintahan yang ada, di mana mereka sekali lagi Kau berikan kekuasaan di dalam negaranya. Kami berdoa agar sungguh mereka boleh mengambil keputusan yang sekali lagi baik bagi masyarakat di India. Kami berdoa bagi India juga dapat mereka yang saat ini bergumul dengan kesehatannya, mereka yang saat ini berduka ya Tuhan, kiranya Kau boleh hiburkan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Kami berdoa agar sungguh vaksinasi yang boleh berjalan di sana boleh sekali lagi menolong. Kami berdoa juga ya Tuhan agar sungguh Kau boleh menolong para petugas medis yang mungkin berjari lelah, harus bekerja di rumah sakit. Kami berdoa berikan mereka kekuatan dan juga perlindungan ya Tuhan bagi mereka. Kami menyerahkan India ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk konflik yang terjadi pada saat ini antara Israel dan juga Palestina. Kita doakan agar sungguh kedamaian boleh terjadi di antara kedua negara ini. Kita doakan juga bagi pemerintah yang menangani konflik ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Israel dan juga bagi Palestina yang pada saat ini mengalami konflik. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan agar sungguh terjadi kedamaian, sehingga Kau boleh mempersatukan mereka ya Tuhan di tengah konflik yang ada. Kami berdoa Tuhan agar sungguh bagi masyarakat di sana, kiranya Kau terus boleh melindungi dari konflik-konflik yang ada, agar sehingga tidak terjadi korban yang berjatuhan. Kami berdoa agar sungguh Kau boleh melindungi umat-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi pemerintah sekali lagi yang in charge di dalam hal ini ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati dalam setiap keputusan yang mereka harus ambil. Kami berdoa bagi kedua negara ini Tuhan, agar sungguh Kau boleh campur tangan di dalam konflik yang ada ini Tuhan, agar sungguh mereka boleh bersatu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita yang pada saat ini mungkin bergumul secara kesehatan, secara finansial, secara mungkin keluarga kita yang mengalami kesulitan. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan, agar sungguh Tuhan boleh menolong kita, dan kita terus memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami.
Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh berikan kami terus kekuatan yang berasal daripadamu saja. Kami berdoa ya Tuhan di tengah mungkin pergumulan kami yang mungkin begitu sulit, di mana kami mungkin tidak menemukan jalan keluar. Ajar kami ya Tuhan untuk terus melihat kepadamu sebagai gembala kami yang hidup, sebagai gembala yang menuntun jalan kami di depan. Kami mau percaya kepadamu saja, kami mau percaya kepada tuntunan jalanmu. Terima kasih Tuhan, dan kami sungguh memerlukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan pujian Kristus bangkit. Dan biarlah pujian ini menjadi kekuatan untuk kita berani melangkah kepada hari esok kita. Di dalam kubur gelap, Tuhanku Yesus menanti saatnya. Yesus Tuhan dari kubur ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Laskar jaga kubur, Tuhanku Yesus, batu pun terbuka. Yesus Tuhan dari kubur ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Maut tak berdaya, Tuhanku Yesus kalahkan kuasa maut. Yesus Tuhan dari kubur ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak.
Demikian Bapak Ibu Saudara kebaktian doa pada malam hari ini. Jangan lupa besok kita akan ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis, jam 7.30 malam, channel YouTube IEC Los Angeles. Mari kita sama-sama kita mempersiapkan hati di dalam kita mengikuti kebaktian pada esok hari. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.